Kita bisa mulai mungkin untuk narasumber yang pertama, Pak Beni. Baik, terima kasih Bu Eri. Ya, Assalamualaikum kepada semua para peserta dan juga para mantan dosen saya. Assalamualaikum dan juga kepada adik-adik semua. Baiklah, saya akan menyampaikan satu makalah mengenai successful strategy for completing construction project in the new normal era. Construction process harus dimengerti bahwa construction process adalah satu proses, bukan satu bentuk produk jadi. Jadi kita harus mempersiapkan proses tersebut dari mulai awal sampai akhir. Maka kalau kita definisikan terdiri dari 3 langkah besar, yaitu langkah pertama adalah langkah persiapan, kemudian yang kedua adalah masa eksekusi atau masa construction itu sendiri, dan selanjutnya yang sebetulnya paling penting buat suatu proses konstruksi adalah evaluasi setelah konstruksi itu selesai. Preparation ada banyak ya, persiapan kita mesti mengerti objektif kita dengan jelas ya. Yang kedua, kita juga mesti mengerti kontrak kita dengan klien itu bagaimana. Yang ketiga adalah kita juga mesti mempersiapkan work breakdown structure. Ya, nanti akan saya jelaskan apa itu work breakdown structure. Kemudian jika kita mempersiapkan persetujuan-persetujuan yang harus diberikan oleh baik manajemen konstruksi maupun dari pihak owner representatif. Dan kita juga mesti mengerti lingkungan kita. Jadi siapa owner, siapa tim kita, dan siapa tim pengawasnya. Yang paling penting di atas semua itu adalah kita mesti mengecek bahwa apakah izin mendirikan bangunannya sudah ada atau belum. Yang dimaksud dengan clear objektif itu adalah bahwa kita mengerti untuk menyelesaikan proyek dengan baik, kita mesti sesuai dengan schedule, sesuai dengan budget, dan mengerti scope of work dan kontraknya. Kemudian juga buat suatu perusahaan konstruksi adalah kita mesti jelas mau EBIT berapa. EBIT adalah earning before interest and tax, atau mau untung berapa. Ya, dimana harusnya ini sudah jelas pada saat kita memenangkan tender, keuntungan ini kita harus pertahankan sampai akhir. Kemudian juga apalagi sekarang berkenaan dengan era COVID-19, kita mesti mempersiapkan yang zero accident. Nah, objektif tadi bisa diterjemahkan ke dalam beberapa hal. Yang pertama adalah kita mengerti tentang cost, schedule, dan scope of work. Kemudian juga kita harus mengerti gambar-gambar for construction-nya bagaimana sampai detail, specification-nya, kemudian rencana kerja dan syarat, bill of quantity ya, dokumen lain seperti note to land. Hal yang penting juga bahwa kita sebelum mulai kita harus menguasai kondisi di lapangan ya, gimana jalan-jalannya, aksesnya, gimana kondisi penduduknya, apakah kita perlu kenal dengan lokasi security setempat, polisi, RT, RW, dan sebagainya. Nah, hal yang paling penting dalam mengerti tentang apa yang harus kita lakukan adalah kali ini alhamdulillah sudah ada teknologi baru yang namanya BIM ya, atau Building Information Modeling. BIM ini sangat penting karena sebelum-sebelumnya banyak sekali ketidakpahaman dari pihak kontraktor itu sendiri maupun dari pihak owner, karena gambar yang disediakan biasanya dalam bentuk 2 dimensi. Sehingga mereka sebetulnya di construction ini kayak menawar kucing dalam karung ya.
dia tidak mengerti sebetulnya, owner itu tidak mengerti sebetulnya bagaimana jadinya nanti gitu ya. Begitu udah jadi barulah timbul banyak pertanyaan, banyak komplain, banyak checklist, banyak repair yang harus kita, lakukan dan itu biayanya sangat tinggi apalagi juga kita berkenaan jika kita melaksanakan konstruksi dengan biayanya pinjaman. Nah kalau proyeknya bertambah panjang maka itu kita harus bayar bunga dan sebagainya, itu merugikan semua pihak. Jadi pengertian tentang dokumen kontrak itu sangat fatal, sangat valid, sangat penting gitu ya. Yang kedua adalah, eee, kontraktor tuh mesti mengerti budget, ya. Mengerti budget itu mengerti sampai ke tulang-tulangnya, ya, di mana yang ada daging, di mana yang hanya tulang saja, di mana yang tidak ada untungnya, tapi kita harus lakukan, itu harus detail. Yang lainnya yang cukup penting juga adalah bahwa, eee, kita melaksanakan proyek ini sering proyek itu terlambat atau bahkan sampai berhenti karena yang mengelola proyek tidak bisa menjalankan cash flow dengan baik. Cash flow proyek itu harus positif di setiap saat, di setiap harinya. Artinya nilai pengeluaran uang kumulatif yang kita keluarkan harus lebih kecil daripada nilai kumulatif uang yang kita terima dari pembayaran owner. Jika suatu saat itu adalah negatif, maka nanti kita akan kekurangan cash flow untuk bayar upah pekerja, untuk bayar, subkontraktor dan sebagainya. Itu bisa jadi chaos dan, merugikan semua pihak. Nah, jadi selain budget, cash flow juga schedule ya, schedule itu penting, schedule untuk buruh-buruh yang terampil, schedule material kapan datang, schedule tenaga kerja kita, staffing kita ya. Nah, itu biasanya pakai Gantt chart dan sebagainya. Nah, di atas semua itu yang paling penting juga adalah mengenai hazard, safety, and environment. Zero accident, ya, dan juga mungkin tidak ada yang sakit kalau karena, era new normal ini. Dalam satu proyek yang kira-kira misalkan proyek nilainya 200 miliar nilai yang rata-rata ya, biasanya dikerjakan dalam 2 tahun. Akan tetapi, jika ada satu orang pekerja kena penyakit Covid, maka proyek harus dihentikan. Proyek dengan nilai segitu, itu biasanya sekitar 500 sampai 600 pekerja. Jika diberhentikan kesemuanya, maka itu akan sangat merugikan baik buat owner maupun buat kontraktor. Nah, kita harus mengerti kontrak ya. Mengerti kontrak artinya kita harus punya mitigasi resiko ya. Apa yang hak kita dan apa kewajiban-kewajiban kita. Jadi kita harus baca dan mengerti kontrak before sebelum, ground break ya, sebelum peletakan batu pertama. Kemudian juga kita mengerti kewajiban-kewajiban kita dan kita harus yakinkan bahwa kita bisa menjalankan semua kewajiban kita. Hal yang paling penting lagi adalah kita juga harus pastikan bahwa owner kita atau klien kita juga memenuhi kewajibannya. Misalkan kewajibannya untuk, ada wakil yang setiap saat ada di proyek untuk minta izin cor, minta izin persetujuan material, persetujuan, alat dan sebagainya. Juga untuk meyakinkan bahwa mereka juga punya keuangan yang baik. Artinya, eee, kita harus yakin bahwa mereka akan bayar. Nah, biasanya ini berkenaan dengan kontrak kita. Jadi bagaimana di kontrak itu harus ditambahkan klausul-klausul yang sangat, penting tentang cara pembayaran ya. Selain cara pembayaran juga ada klausul yang penting adalah misalkan berapa lama mereka memeriksa persetujuan progres kita, itu harus tertulis. Karena persetujuan progres kita itu buat kontraktor disetujui oleh wakil owner atau MK bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 2 bulan. Nah, kalau itu persetujuannya lama, maka kita tidak bisa menagih. Tidak bisa menagih berarti proyek tidak berjalan baik ya. Nah, jadi kontrak itu harus dimengerti kedua belah pihak bahwa kontrak adalah untuk memproteksi baik owner maupun kontraktor. Yang lain yang harus kita perhatikan juga adalah yang sangat penting juga adalah sering kita membuat schedule tapi tidak memperhitungkan misalkan kemungkinan ada cuaca buruk, ada hari-hari libur yang banyak di Indonesia,
apakah hari libur kita kerja atau tidak gitu ya, weekend kita kerja atau tidak, itu mesti jelas. Kemudian juga insurance ya, ada insurance untuk equipment, insurance untuk tenaga kerja itu sendiri, dan insurance-insurance lain ya, seperti performance bond, terus dan lain-lainnya. Untuk equipment itu sangat penting, insurance ini ada. Biasanya disebutnya construction equipment risk atau construction all risk. Ini penting karena di proyek itu sering terjadi kehilangan. Kehilangan kalau peralatannya yang mahal-mahal seperti yang ada dalam panel listrik gitu kan, itu bisa ordernya juga lama dan akan membuat construction delay. Di samping tentunya yang sudah kewajiban adalah tadi asuransi buat tenaga kerja karena selalu ada kecelakaan. Nah, ini yang saya sebut dengan work breakdown structures, itu kita mesti mengerti preliminaries kita. Ya, preliminaries kita itu apa? Misalkan kewajiban-kewajiban kita dalam persiapan apa? Misalkan kita ada fixed cost di sana, ada gaji staffing, ada gaji tenaga ahli, ada gaji buat staff kita, ya, kemudian overhead kita, demikian juga untuk listrik, untuk air, ya, untuk sewa alat dan sebagainya. Kemudian juga kita harus mengerti tentang material yang harus kita datangkan, kapan kita datangkan, ya, merek-mereknya, spesifikasinya. Nah, selain itu juga mengenai subkontraktor. Seorang general kontraktor pasti mempunyai subkontraktor spesialis. Misalkan dia spesialis finishing, spesialis listrik, spesialis atau mechanical electrical. Itu banyak subkontraktor. Kita juga mesti jelas berapa nilai kontrak mereka dan kapan mereka akan nagih, dan berapa progresnya kita harus jelas dan kapan kita harus bayar. Nah, yang sangat penting lagi adalah tentang biaya untuk upah para pekerja. Ada yang borongan, ada yang harian, ya, bagaimana kita mengaturnya, manage orang harian dan borongan, dan kita tidak boleh mencampur adukan, misalkan satu mandor ada yang harian dan borongan, akhirnya jadinya chaos. Demikian juga untuk alat-alat equipment yang kita perlukan ya. Misalkan kita perlu formwork yang baik ya, kita perlu foreways atau scaffolding, kita perlu tower crane, passenger hoist, kita perlu traktor dan sebagainya. Nah, hal yang lain dalam persiapan adalah mengenai persetujuan-persetujuan. Ini sebelum mulai mereka harus setujuin semua mengenai material yang akan kita beli dan datangkan, alat-alat yang kita akan pakai. Metode kerja juga ini perlu karena ini akan membuat lancarnya schedule kita. Metode kerja ini akan menentukan biaya dan juga akan menentukan kualitas dan schedule. Dan juga soft drawings. Tadi saya singgung mengenai Building Information Modeling atau BIMS. Soft drawing ini jika BIMS-nya sudah sangat bagus yang berupa 3D drawings, maka sebetulnya soft drawings ini mungkin akan sangat minimum diperlukan karena kita bisa langsung print out dari BIMS tadi. Yang lainnya adalah persiapan kita mengerti siapa MK kita, ya, MK kita, baik secara profesionally maupun secara personal. Kita harus mempunyai hubungan baik dengan MK kita, baik juga dengan representatif dari owners, ya, siapa wakil owners yang dikuasakan untuk nanda tangan progres, untuk menyetujui invoice dan sebagainya. Dan juga kita harus baik dengan tim kita sendiri, tim contractors. Ya, persiapan yang lain adalah jangan mulai kerja kalau tidak ada permit. Ya, kalau kita mulai biasanya tergoda oleh owner. Kadang-kadang tidak ada IMB, owner sudah membayar down payment atau uang muka. Ayo mulai aja. Tapi begitu kita mulai terus disegel, maka itu akan mengakibatkan semuanya rugi dan hubungan jadi tidak baik. Construction process. Nah, kita mulai dari construction process. Ya, kita mesti mengerti bahwa construction process melibatkan satu project management yang baik. Nah, project management itu sendiri sebetulnya kalau saya lihat di Wikipedia adalah
ya, penggunaan atau pengaplikasian ilmu pengetahuan, ya, keterampilan, pengalaman, alat, maupun metode kerja dalam proyek untuk mencapai objektif. Dalam satu proyek manajemen kita harus melakukan laporan yang harian, bulanan, mingguan, harus menyiapkan surat, sehingga faktor surat menyurat penting ya, melakukan meeting, dan dokumentasi. Ini sangat penting untuk ada dan disiapkan biayanya. Ya. Kemudian juga sebagai kontraktor, di lapangan itu kita harus wajib menguasai teknik negotiasi. Kalau teknik negosiasinya tidak bagus atau tidak menguasai kontrak, maka kita biasanya negosiasinya selalu kalah sehingga banyak sekali kalau ada kerja tambah bukannya tambah untung tapi tambah rugi. Ya, ini sangat penting menguasai kontrak dan juga mempunyai teknik negosiasi yang baik. Kita harus pandai memanage tim kita sendiri maupun tim orang lain. Kemudian juga kita harus menciptakan hubungan yang baik dengan para consultants atau designers ya, baik itu mechanical, electrical, maupun arsitek, interior, maupun struktur. Kadang-kadang kalau kita baik hubungan dengan mereka, kita bisa menghemat dengan melakukan value engineering. Jadi, project management lebih banyak paperwork, dan dokumentasi. Nah, dalam construction process juga kita harus mengerti tentang kondisi finansial kita. Ya. Sering kontraktor itu kerjanya tapi lupa menagih, jadi tidak melakukan invoice dari pekerjaannya, sehingga nanti cash flow-nya habis, tidak ada pembayaran. Nah, ini akan jadi masalah. Kita juga harus menindaklanjuti ya invoice yang tidak dibayar. Jadi tidak boleh kerja gratis. Jika ada tambahan, maka harus diklaim. Dan yakinkan bahwa kita ini dibayar. Jadi itu makanya cash flow yang baik adalah positive cash flow. Ya. Terlalu cepat kerja, kalau terlambat dibayar, kita bisa bangkrut. Ya, pelaksananya sendiri mungkin teman-teman semua udah mengerti, ada eksekusi, ada kontrol, ada monitor ya. Eksekusi harus dengan the right man on the right job ya, metode yang kerja, material yang baik, dan juga mengenai K3 atau HSE. Terus mengkontrol ya, ada checklist, ada daily, weekly ya, dan memperbaiki checklist tersebut ya, ada monitoring tables, demikian juga ada menyesuaikan schedule dan cash flow, kemudian mungkin ada variation order atau gimana. Kita selalu harus menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang sangat dinamis di satu proyek konstruksi, maka biasanya banyak sekali variation order dan pricing ya, dari side instruction yang dikeluarkan oleh MK maupun oleh kontraktor owner. Dokumentasi tadi saya belum ya, tidak ada dokumentasi kalau tidak tertulis. Jadi dokumentasi itu harus tertulis. Nah, dalam saat-saat kritis biasanya kita memerlukan uang banyak tapi cash kita kurang. Jika kurang cash, kita mesti siapkan siapa bank penjamin kita, kemudian apakah kita bisa mendapatkan pinjaman yang bunganya rendah, bayarnya lambat, dan sebagainya. Kemudian handover. Handover melibatkan biasanya diawali dengan testing and commissioning. Kita mengetes ya hasil pekerjaan kita, terutama ini bidang mechanical, electrical, dan plumbing. Dalam testing commissioning ini biasanya kita harus deliver, harus menyerahkan proyek dalam keadaan lengkap, kualitinya bagus, dan berfungsi dengan baik. Ya. Jadi misalkan kalau AC ya mesti dingin, kalau pintu ya mesti bisa ditutup gitu ya. Kalau air ya mesti ngegelontor airnya dan sebagainya. Nah, dalam proses testing commissioning ini biasanya keluarlah yang namanya punch list atau checklist. Kita harus membuat checklist bersama-sama dengan owner, apa yang harus kita perbaiki, kita sempurnakan, dan membuat dokumentasi sebelum dan sesudah perbaikan. Sehingga checklist tadi bisa di-close.
Jika semua checklist sudah di-close, semua kewajiban-kewajiban misalkan as withdrawing, kewajiban administrasi lain selesai, maka kita bisa melakukan serah terima pertama dan dimulainya masa pemeliharaan. Pada saat itu juga, maka kalau kontraktor tuh ataupun owner melakukan final account, membuat perhitungan, memastikan berapa kerja tambah, berapa kerja kurang, sehingga project bisa di-close, hanya disisakan nilai retensinya selama masa retensi, biasanya setahun sampai 6 bulan. Setelah itu selesai, kita melakukan pemeliharaan selama 6 bulan atau setahun tergantung kontraknya. Setelah itu kita melakukan final handover atau second handover. Nah, kira-kira demikian construction process. Kemudian yang paling penting dalam construction process yang harus diingat adalah mengenai K3 tadi ya. Nah, hazard ini sekarang menjadi penting karena adanya banyak pandemik COVID-19 ya. Yang standar biasanya ada APD, urinoir tiap lantai, ya kloset tiap lantai, mungkin ada tempat mandi di bedeng bekerja ya. Kemudian juga sampah. Sampah ini setiap proyek yang skalanya nilai 2 miliar itu kira-kira pengeluaran sampahnya sampai ke 4-5 miliar. Banyak sekali sampah, baik sampah yang itu sampah namanya organik maupun non-organik. Ini harus ada manajernya, supaya kerjanya dalam lingkungan yang bersih dan hasilnya bagus. Kita ada alat APAR ya, APAR di tiap tempat. Kemudian juga ada safety railing, jadi kalau di lantai itu banyak lubang-lubang, di pinggir-pinggir di perimeter bangunan ada railingnya. Safety screen ini adalah mungkin biasanya dilakukan di 3 lantai teratas pada saat pengecoran supaya tidak ada jatuhan material ke bawah. Kemudian untuk personal itu sendiri ada body harness dan job safety lain. Yang paling penting adalah kita harus melindungi pekerja kita supaya mereka bisa bekerja dengan sehat dan aman dan selamat ya. Jadi kita harus melakukan social distancing ya, ada disinfectant chamber, facial masker, face shield ya. Dan ada lagi stress mitigasi. Stress mitigasi ini maksudnya adalah ini sangat psikologis. Jadi seorang manajer harus bisa memanage emosi karyawannya atau pekerjaannya karena banyak sekali yang stres, takut sakit dan sebagainya. Kemudian juga ada risk program, yaitu kalau mereka sakit, apakah ada asuransinya, apakah ada biayanya, jam sosteknya, kemudian ada box K3-nya kalau ada kecelakaan. Jadi kita mesti ngerti di mana kontak rumah sakit kita, siapa kontak personnya dan sebagainya. Kita harus tahu juga ya status kondisi yang terakhir ya, schedule kita bagaimana, biayanya bagaimana, keadaan tempat kita bagaimana. Jadi pada saat ada epidemik atau pandemik, kita mesti mengerti apa yang harus dilakukan. Apakah stop, atau betul-betul tidak jalan, atau dilanjut. Ini harus disetujui dengan tim owner dan MK. Jika kondisi kita terserang oleh pandemik. Bisa jadi negatif, bisa juga jadi positif. Karena ada opportunity kita untuk membuat kontrak baru. Ya. Nah, coba dilihat, jika dilihat ada misalkan ada asuransi policy mengenai construction orisnya menceritakan tentang bahwa pandemik adalah post major, nah itu bagaimana penanganannya? Kalau tidak post major, siapa yang harus nanggung biayanya? Jadi asuransi ini mesti dicek dan harus ada. Tak kalah penting adalah dalam asuransi construction oris itu biasanya ada extended clause ya, klausul tambahan yang berupa mengenai klausul kalau ada kesalahan desain, kesalahan material, dan kesalahan pengerjaan. Karena banyak sekali proyek-proyek sekarang ini yang sangat cepat tapi banyak salahnya gitu ya. Misalkan beton banyak yang retak, atau desainnya kurang bagus, atau materialnya yang didatangkan dari ready mix itu jelek gitu ya. Jadi ini kita mesti ngelihat, mesti memproteksi ya keamanan kita ya, kapan kita harus menyetop pembayaran, kapan kita harus membayar gitu ya.
kapan kita harus mengajukan EOT atau extension of time jika ada masalah. Oh, balik ya, sorry. Ya. Selanjutnya adalah post evaluation. Setelah handover, kita harus melakukan post evaluation. Apa yang menjadi kekurangan kita dan apa yang menjadi kelebihan kita supaya proses selanjutnya untuk construction selanjutnya bisa bertambah baik sehingga kita bisa bertambah proyeknya. Saya kira saya cukupkan dulu sekian karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Jika ada pertanyaan nanti bisa dilanjutkan.